Nabi kita Muhammad SAW itu ketika berdakwah di Mekah dalam keadaan dakwah bisir itu hampir setiap hari itu tidak pernah terlepas daripada gangguan. Kalau nggak pukulan, hinaan, cercaan. Tapi lihat bagaimana setelahnya kemuliaan demi kemuliaan dia dapatkan. Dan lihat sehabis Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, maka kemudian menyebar Islam dan terus berkembang dan berkembang dan berkembang sampai sekarang. Nah itu. Ajarannya terus berkembang dan berkembang sampai sekarang. Gitu. Nah, lihat akibatnya, positifnya itu sangat luar biasa. Berbeda dengan kezaliman. Kezaliman itu awalnya dia menjadi kuat, tapi akhirnya runtuh. Allah runtuhkan. Sehingga lihat bagaimana nasibnya Firaun. Sehingga tatkala kita berikan pilihan kepada mereka-mereka yang sudah melakukannya dan kita sodorkan kembali kepada orang-orang yang hidup setelahnya, maka mereka akan memilih kepada pilihan yang lebih tepat. Sehingga anak-anak sekarang kalau ditanya mau jadi Fir'aun apa mau jadi Nabi Musa, jawabannya apa? Nabi Musa. Mau jadi Abi Jahal apa mau jadi Nabi Muhammad? Jadi tahu, tapi ketika pada saatnya Nabi kita sedang dizalimi, sedang diganggu, sedang dicoba, sedang dihinakan dan sebagainya, maka mereka tidak mampu untuk mengatakan mau menjadi seperti Nabi Muhammad karena saking teraniayanya, terzaliminya. Begitulah keimanan itu mengadu atau beradu di dalam jiwa seseorang itu seperti itu. Nah, kalau semua tidak ada kecamuk di dalam diri seseorang, maka semuanya orang beriman. Semua orang jadi wali. Justru di situ letak ujian Allah Ta'ala itu. Gitu. Bagaimana kemudian Nabi SAW bersabda, "Iza ahabballahu abdan ibtalah." Jika Allah itu cinta pada seorang hamba, Allah akan berikan dia cobaan. Kok kebalikannya? Kalau manusia kan tidak. Manusia itu biasanya kalau dia itu sayang, maka dia akan diberikan karunia, diberikan hadiah. Tapi ini justru tidak. Allah Ta'ala kalau dia sayang kepada seseorang hamba, maka dia akan berikan dia cobaan, dia berikan ujian. Bahkan Nabi SAW menjelaskan lagi lebih jelas artinya, asyaddun nasi azaban, azaddun nasi balaan al-anbiya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Paling beratnya cobaan manusia itu adalah para nabi, lalu para ulama, lalu yang sederajat dengan mereka, yang mengikuti jejak mereka. Nah, jadi tambah tinggi imannya seseorang, tambah berat cobaannya. Jadi barometer iman itu bisa ditentukan dengan ujian dan cobaan. Jadi nggak bisa kita katakan bahwasanya seperti dikatakan oleh hawa nafsu tadi, seperti dikatakan oleh setan tadi yang berbisik di dalam jiwa kita, bahwasanya Allah itu tidak akan berpengaruh apapun, kamu nggak usah menguatkan keimanan dan ketakwaan kamu kepadanya, toh kesalehan itu nggak bermanfaat, orang baik itu dibiarkan, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, dan sebagainya. Tidak, nggak seperti itu pertimbangannya barometernya. Tapi lihat bagaimana akibat positif daripada suatu kebaikan, akibat negatif daripada suatu keburukan, itu kalau disodorkan setelah kejadian, maka orang berikutnya pasti akan memilih akibat positif dari suatu kebaikan ketimbang akibat negatif daripada suatu keburukan. Barometernya itu seperti itu. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai barometer apa yang dikatakan oleh iblis dan kroni-kroninya serta nafsu. Hawa nafsu itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu membiarkan
Percuma kamu itu berusaha dan berupaya untuk meraihnya dan sebagainya. Tidak. Nggak ada yang percuma. Cuma tinggal menunggu waktu saja. Justru iman itu di situ akan diuji. Letak ujiannya itu di situ. Bagaimana kita meyakini. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu akan datang, akan tiba. Tapi nanti pada waktunya, walaupun pada waktunya itu ya kita harus sabar, nunggu. Dan berapa lama waktunya itu akan datang, kita harus nunggu. Tapi pasti akan datang. Jadi seperti itu.